Shalom pemirsa CVN semua. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Jadi pertemuan kita kali ini sangat membawa kita untuk satu kebahagiaan di mana kita boleh bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar ini, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, dan buku ini juga ditulis dengan bahasa yang jelas, sederhana dan indah sifatnya, memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar. Pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Baik, jadi buku ini mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita ingin untuk mempelajari buku ini, maka kita akan diberikan petunjuk di dalam buku ini. Dan juga kalau kita berada dalam kesedihan kita atau kita larut dalam kesedihan, maka buku ini juga akan memberikan kita kegembiraan pada saat kita ketahui akan kebenaran. Dan juga pada saat kita letih dari semua kerja kita, maka kita akan diberikan kelegaan oleh Tuhan melalui bacaan yang kita baca dalam buku ini. Sebab itu, kita akan diberikan satu sinar yang kita akan bagikan dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan masuk kepada pembahasan kita. Saya ambil di halaman 122 dengan judul Sukacita Abadi. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk membuka di dalam Yohanes 16 ayat 22 yang berbunyi, "Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang merampas kegembiraanmu itu daripadamu." Harapan terakhir murid-murid tampaknya lenyap berlalu ketika Yesus mati. Banyak dari para pengikutnya menyaksikan pemandangan penderitaan dan kematiannya, dan cawan duka cita mereka menjadi penuh. Tulisan-tulisan permulaan halaman 264. Baik, jadi pelajaran kita sangat menarik di sini. Dikatakan bahwa sukacita abadi, atau pada saat kita hidup dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kegembiraan yang tidak pernah orang dapatkan pada saat mereka hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat intinya mengatakan bahwa sekarang ini kita masih dalam duka cita atau ujian kehidupan kita, sehingga dinamakan duka cita karena kita merasa sangat berat untuk kita lewatinya. Tetapi Tuhan akan berbahagia karena pada duka cita yang diberikan atau ujian yang diberikan, kita akan bisa mendapatkan satu kegembiraan hidup bersama dengan Tuhan kalau kita menurut kepadanya. Jadi kegembiraan yang kita punya tidak akan pernah dirampas oleh orang, tetapi kegembiraan itu akan menjadi satu kegembiraan untuk diri kita karena kita bisa setia kepada Tuhan. Jadi harapan terakhir murid-muridnya tampak lenyap pada waktu Yesus mati. Jadi pada saat murid-muridnya yang hidup setiap hari dengan Yesus, pada saat Yesus mati, harapan mereka kembali punah atau kembali loyo, karena mereka percaya bahwa Yesus mati berarti kita tidak memiliki pengharapan lagi. Tetapi kita ingat di sini bahwa para pengikut Kristus ini menyaksikan penderitaan dan kematian Yesus serta cawan duka cita yang penuh, di mana ditunjukkan di sini bahwa pada saat kita melihat akan duka cita yang kita lalui, kita menyaksikan penderitaan dan kematian Yesus serta cawan duka cita itu bukan kehidupan terakhir Yesus, tetapi itu adalah kehidupan di mana Dia berikan contoh kepada kita bahwa ujian yang datang kita bisa lewati. Itu pun mau itu mati, mau itu penderitaan, kita bisa lewati tanpa kita lewati dengan diri kita sendiri, tetapi kita harus lewati dengan adanya Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kesanggupan, kegembiraan, sehingga kita sanggup untuk melewatinya. Saat-saat yang sunyi mereka gunakan untuk menangisi kekecewaan mereka. Mereka telah mengharapkan bahwa Yesus akan memerintah sebagai raja di dunia, tetapi pengharapan mereka mati bersama dengan kematiannya. Dalam duka cita dan kekecewaan mereka ragu apakah Ia tidak menipu mereka. Bahkan ibunya pun goyah imannya terhadap Dia sebagai Sang Mesias. Tulisan-tulisan permulaan halaman 266. Jadi dalam tulisan permulaan ini memberikan kita
contoh lagi di mana pada saat yang sunyi, murid-murid Tuhan dan juga ibunya pun merasa kecewa karena mereka mengharapkan bahwa Tuhanlah yang akan menjadi raja di dunia ini, yang dapat memerintah dunia ini. Dan pada saat kematiannya itu, maka iman mereka pun ditimpa atau goyah, sangat memberikan mereka kekecewaan yang dalam, sehingga duka cita dan kekecewaan mereka mereka ragu apakah Tuhan menipu mereka. Jadi mereka kembali lagi berpikir sesuai dengan apa yang hikmat mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan sudah mati, berarti Tuhan sedang menipu mereka. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita kegembiraan pada saat Dia diangkat ke surga untuk pergi menyediakan tempat bagi kita. Dia memberikan kita satu pengharapan bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Jadi ibu daripada Tuhan juga imannya goyah sedikit tentang kepercayaannya. Jadi imannya goyah pada saat dia yang disebut Mesias mati. Dia atau ibunya pun imannya goyah karena dia belum yakin sepenuhnya tentang Tuhan yang disebut sebagai Mesias. Jadi mungkin karena hikmat yang kita gunakan adalah hikmat kita, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan, sehingga kita bisa masuk kepada duka cita yang sangat dalam, kepada kekecewaan yang sangat dalam, karena harapan kita adalah bisa melihat Tuhan sebagai Raja selama-lamanya dan tidak pernah merasakan mati. Itulah imajinasi kita. Tetapi kita ingat di sini bahwa Tuhan memberikan kita satu pelajaran bahwa Dia mati supaya memberikan kita contoh bahwa orang mati dapat dibangkitkan pada saat mereka melakukan satu kehendak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pada saat mereka melakukan sesuatu yang baik, lalu mereka sudah mati atau diistirahatkan, maka mereka akan kembali dibangkitkan untuk menyambut akan kedatangannya. Lalu mereka akan dibawa bersama-sama dengan Tuhan ke tempat yang sudah disediakan. Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai penakluk yang menang. Dan ketika Yesus keluar dari kubur, malaikat-malaikat yang bercahaya itu sujud ke bumi menyembah dan memuji Dia dengan nyanyian-nyanyian kemenangan dan bersorak-sorai. Jadi sangat menarik ya. Pada saat Tuhan mati, Dia juga akan kembali bangkit untuk menjadi penakluk dunia ini atau menjadi penakluk si jahat yang kembali menang. Karena yang dunia pikirkan adalah Dia mati untuk selama-lamanya, tetapi Tuhan mati untuk memberikan kita pelajaran bahwa Dia mati dan Dia akan kembali hidup sebagai seorang pemenang yang akan menaklukkan dunia ini. Jadi Dia keluar dari kubur, malaikat-malaikatnya dapat melihat ada cahaya yang sangat terang, sehingga mereka sujud dan menyembah, serta mereka memuji Dia dengan nyanyian kemenangan dan bersorak-sorai. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan mati lalu Dia bangkit untuk memberikan kita satu pelajaran bahwa kita akan bisa menang untuk menghadapi setiap cobaan, ujian yang datang dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita menang, kita akan mendapatkan satu cahaya yang sangat mulia. Dan pada saat kita melihat cahaya itu, kita akan sujud dan menyembah, serta kita akan puja Dia sebagai Raja yang dapat menaklukkan akan dunia ini, atau Raja yang dapat memerintah akan dunia ini, sehingga dunia ini bisa kembali memiliki cahaya surgawi di kehidupan kita masing-masing. Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya 40 hari lamanya, yang memberikan kepada para murid sukacita dan kegembiraan dalam hidup mereka ketika Dia membuka kepada mereka dengan lebih jelas lagi akan kerajaan Tuhan itu. Jadi dalam tulisan permulaan ini sudah dikutip dengan baik bahwa Tuhan hidup dengan murid-muridnya selama 40 hari lamanya. Kalau kita ingat, kita hidup terus berdampingan dengan keluarga selama 40 harinya, mungkin kita akan merasa bahwa kita sudah memiliki satu ikatan yang sangat kuat. Begitupun dengan murid-muridnya. Mereka sangat memiliki ikatan yang kuat dengan Yesus, sehingga Tuhan memberikan kepada mereka sukacita dan kegembiraan dalam hati mereka
ketika dia membuka kepada mereka dengan lebih jelas akan kerajaan Tuhan. Jadi pada saat mereka sudah memiliki ikatan yang sangat jelas, Tuhan kembali lagi membukakan pikiran mereka yang lebih jelas tentang bagaimana kerajaan Tuhan itu. Jadi Tuhan itu memberikan kita pelajaran bahwa pada saat kita lebih dekat dengan Dia, maka Dia akan menunjukkan kemuliaannya kepada kita untuk kita bisa melihat kemuliaan surgawi itu. Para pengikutnya yang rindu dengan senang mendengar akan pengajaran-pengajarannya dan rindu menikmati setiap perkataan yang jatuh dari bibirnya yang kudus, kini mereka mengetahui dengan pasti bahwa Ia adalah juru selamat dunia. Jadi mungkin keraguan seringkali terjadi dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus rindu untuk mendengar ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita adalah seorang pengikut Tuhan. Dan juga kita harus rindu untuk menikmati setiap perkataan yang keluar dari bibirnya yang kudus itu. Karena dari situ kita akan mengetahui bahwa Dia adalah juru selamat dunia yang sanggup untuk membawa hidup kita lebih dekat kepadanya. Karena kehidupan kita tidak bisa kita bawa sendiri, tetapi Tuhan yang akan memegang tangan kita untuk kita bisa mendapatkan kelegaan itu. Tetapi sekali lagi hati mereka dihangatkan dengan kasih dan kesukaan yang berlebih-lebih. Ketika Yesus mengatakan pada mereka bahwa Ia akan pergi dan menyediakan tempat bagi mereka, supaya mereka tinggal dengan Dia senantiasa. Tulisan tulisan permulaan halaman 277 dan 278. Baik, di akhir pelajaran memberikan kita pelajaran lagi bahwa pada saat Tuhan sudah bangkit, Dia datang menampakkan dirinya kepada semua murid, maka murid-muridnya pun merasakan kehangatan akan kasih dan kesukaan yang berlebihan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga pada saat Tuhan bertemu dengan mereka, Tuhan mengatakan bahwa Ia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka, supaya mereka tinggal dengan Dia senantiasa atau selama-lamanya. Jadi kalau kita seorang pengikut Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sedang pergi menyediakan tempat bagi kita. Sebab itu marilah kita perbaharui akan hidup kita, supaya pada saat Tuhan datang kembali menjemput kita sebagai pengikut Tuhan, kita dapat siap untuk masuk kepada tempat yang senantiasanya kita akan tinggal bersama dengan Dia. Karena pada saat kita tinggal bersama dengan Dia, kita akan memiliki sukacita abadi yang selama ini kita pikirkan, atau selama ini kita selalu membuat itu sebagai satu imajinasi untuk kita hidup dengan Tuhan. Jadi kehidupan kita dengan Tuhan, kita harus ingat bahwa duka cita yang kita alami sekarang bukanlah satu timpaan akan masalah untuk kehidupan kita, tetapi itu adalah satu ujian untuk pertumbuhan akan kerohanian kita, sehingga setiap hari kita bisa lebih dekat kepadanya. Jadi Tuhan sedang pergi menyediakan tempat bagi kita untuk kita tinggal bersama dengannya. Maka itu marilah kita rindu untuk semua bisa kita tinggal bersama dengan Tuhan. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.